Shalom, damai dari Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada hari ini. Senang sekali bahwa pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian bersama dengan saya, Pendeta Retna Hawini Calvin Aguh MDip. Tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Doa dan harap saya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia bersama dengan keluarga terkasihnya masing-masing. Adapun renungan harian pada saat ini, saya akan membawa dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 5 dan ayatnya yang ke-19 yang saya bacakan. Demikian sabda Allah berkata, perikop nasnya berkata demikian, Daud membiarkan Saul hidup. Ayat 5, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 19, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Tema yang saya buat untuk renungan harian ini ialah hati nurani sebagai alarm. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, disadari bahwa keberadaan hidup kita, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita beraktivitas atau bekerja, kita tidak sendiri, tetapi kita bersama dengan orang lain, yang tentunya bukan atas keinginan kita untuk menentukan siapa dia yang ada di dekat kita atau yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang-orang yang ada di sekitar tempat kita tinggal, atau orang-orang yang ada di sekitar tempat kita bekerja. Nah, tentu dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa tidak selamanya orang-orang yang ada di sekitar kita begitu mendatangkan kebaikan dan menyenangkan bagi kita. Bukan berarti bahwa ketidaksenangan orang terhadap diri kita dikarenakan perlakuan atau perbuatan kita yang tidak menyenangkan bagi mereka. Bisa jadi hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain itu karena mereka menyimpan rasa iri terhadap diri kita, karena adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Walaupun memang harus diakui Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki kelebihan, orang lain pun akan sama demikian. Mereka punya kelebihannya masing-masing. Tetapi itulah manusia, bahwa tidak banyak orang yang senang dengan kelebihan yang orang lain miliki, sehingga diam-diam di dalam hatinya menyimpan rasa iri dan juga dengki. Saya mengajak kita untuk memperhatikan nas yang sudah saya bacakan untuk kita hari ini, di mana melalui nas ini telah diceritakan bahwa Saul pada saat itu
ia menyimpan rasa iri di dalam hatinya, kemudian rasa dengki yang begitu besar terhadap Daud. Perasaan itu muncul ketika ia mendengar bahwa dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 7 di sana ada puji-pujian dari sekelompok perempuan yang mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya bahwa memang benar Saul dapat mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi dalam pengakuan pujian itu Daud lebih banyak mengalahkan musuh-musuh dibandingkan Saul. Perasaan iri yang seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang tersimpan di dalam hati Saul sehingga memunculkan rasa dendam untuk memburu Daud. Dan di dalam hati juga pikiran Saul pada saat itu, bagaimana ia dapat membunuh Daud sehingga keberadaan Daud tidak lagi ada di hadapannya dan tidak lagi mendapat pujian dari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu ketika Saul melakukan perjalanan, kemudian ia masuk ke sebuah gua untuk tidur dan beristirahat, sementara ia tidak tahu sebenarnya Daud bersama dengan pegawai-pegawainya ada di belakang gua itu. Sebenarnya jika melihat kenyataan ini, Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin bagi Daud karena ia punya kesempatan baik untuk membalas dendam itu, untuk membalas sikap jahat yang diperlakukan Saul kepadanya, untuk membunuh Saul ketika Saul sedang tidur pada saat itu. Tetapi yang Daud lakukan tidaklah demikian. Ia hanya diam-diam masuk ke dalam gua itu, kemudian ia hanya memotong sedikit bagian ujung jubah baju Saul sebagai tanda bahwa ia telah berjumpa dengan Saul dalam keadaan Saul tertidur dan tidak tahu apa-apa. Memungkinkan baginya untuk melakukan sikap pembalasan kepada Saul, tetapi hal itu ia tidak lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Saul terbangun dari tidurnya, kemudian Daud menjumpainya, dan di sana Daud berkata bahwa ia tidak akan melakukan sikap untuk membalas kesalahan Saul kepadanya dengan melakukan hal-hal yang mungkin sangat menyakitkan bagi Saul. Melalui sikap ini Bapak Ibu Saudara, Saul menjadi malu kepada Daud, Saul menjadi meminta maaf kepada Daud dan ia sujud di hadapan Daud. Ia mengakui sikap baik Daud pada saat itu tidaklah sama seperti apa yang telah ia perlakukan kepada Daud. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam nas ini, memang dikatakan bahwa telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Dalam hal ini memang Allah memberikan kesempatan dan pilihan kepada Daud untuk melakukan apa saja. Tetapi Daud dalam hal ini mengambil satu pilihan Bapak Ibu Saudara, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pilihan terbaik di pihak Daud ialah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang menurut pandangan Daud adalah baik. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali pengalaman seperti yang dialami oleh Daud dalam nas ini juga pernah dialami oleh kita di tengah-tengah keberadaan kita dimanapun kita berada, di mana kita tinggal, atau di mana kita bekerja. Seringkali mungkin sulit untuk kita mengerti bahwa kita sudah berusaha untuk berkata-kata baik, kita sudah berusaha untuk bersikap baik terhadap siapapun juga. Tetapi masih saja kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain atau oleh seseorang.
Secara logika memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika orang lain memperlakukan kita tidak baik, ketika orang lain memperlakukan sesuatu yang sangat menyakitkan hati kita, muncul dalam hati dan pikiran kita untuk bagaimana kita bisa membalasnya. Ketika hal itu selama ini muncul dalam hati kita, muncul dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan kembali apa yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini. Bahwa apapun orang lain boleh perlakukan kepada kita, tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik. Yang terbaik menurut Tuhan adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Sehingga kita adalah sebagai pemenang dari perkara itu. Kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima mahkota kemuliaan itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dengan hati kita mampu mengalahkan segala bentuk sikap kejahatan yang orang lain telah perlakukan kepada kita. Namun kita tidak dikuasai oleh sikap orang itu, namun hati kitalah yang telah menguasai kita. Biarlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini selalu menjadi kekuatan yang menolong kita manakala hal yang serupa terjadi atas kehidupan Daud juga terjadi dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan yang menolong kita untuk kita tetap menjadi pribadi yang berkenan dan yang diperkenankan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya walaupun pada kenyataannya pengalaman hidup ini tidaklah sama seperti apa yang kami harapkan, namun Tuhan tetap mengajarkan kepada kami ketika kami diperlakukan tidak baik dan tidak menyenangkan, meskipun kami sudah bersikap baik terhadap orang lain, Tuhan mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan Tuhan mengajar kami untuk membalas setiap bentuk kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu memiliki hati hamba yang selalu siap mengasihi siapapun dia yang ada dimanapun kami berada. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami menaikkan doa kami bagi mereka yang selama ini tertekan dalam kehidupannya oleh perlakuan sikap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ketika mereka memiliki pemikiran untuk membalas hal itu, tolonglah mereka ya Tuhan untuk dapat menggagalkan semuanya, sehingga mereka tetap memiliki hati yang percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperkara terhadap setiap orang menurut sikap, perbuatan, dan perlakuannya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa pada hari ini kepada mereka yang berulang tahun, baik itu perkawinan, pernikahan, ataupun juga kelahirannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup mereka, Tuhan menyempurnakan rasa bahagia mereka, terlebih-lebih Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka menjadi saksi yang hidup dalam memberitakan tentang perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka hingga sampai saat ini.
Hibur mereka yang masih dalam keadaan duka cita ya Tuhan. Mungkin oleh keterpisahan dengan orang-orang terkasih mereka, ataupun oleh begitu beratnya beban kehidupan yang harus mereka terima. Kami juga berdoa, sembuhkanlah mereka yang sakit. Biarlah obat-obatan yang mereka minum dan pakai diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menikmati tubuh yang sehat dan kuat, dan memberi waktu juga kesempatan kepada mereka untuk beraktivitas berjuang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berilah semangat bagi mereka yang mudah berputus asa. Berikanlah berkat yang cukup bagi mereka yang berkekurangan. Biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, dan semuanya boleh menikmati kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami, inilah doa kami yang kami alaskan dan kami sempurnakan hanya di dalam satu nama yang indah dan yang berkuasa, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Putra Allah, Penolong dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.